Ada seseorang investor atau seorang investor, dia punya mindset berbisnis itu ketika dia taruh 10 miliar, maka dia akan mendapatkan 15 miliar dalam tempo 2 tahun misal. Tanpa dia mengerti A sampai Z-nya segmen bisnis yang harus dijalankan. Kebetulan dalam hal ini adalah properti. Dan juga ada orang yang mengetahui bidang properti, akhirnya dia siap menerima tawaran ini. Tapi dengan syarat bahwa si investor ini masuk sebagai direktur utama dengan dalih bahwa dia bisa mengendalikan keuangan. Berjalannya waktu ternyata dia kewalahan dan akhirnya berubah, di mana temannya yang memiliki keahlian menjadi direktur utama dan dia menjadi komisaris. Dilalahnya karena si investor ini tidak mengerti dan tidak memiliki perjanjian kesepakatan apapun, akhirnya ada ruang di mana direktur utama melakukan penggelapan pajak konsumen. So, bagaimana kisahnya dan bagaimana upaya hukum yang harus ditempuh dalam hal demikian? Simak dalam video berikut ini. Bismillah, Bapak Ibu para pencari keadilan. Kali ini kita akan masuk ke dalam sharing session ya. Jadi kita mau berbagi informasi terkait berbagai macam jenis perkara yang telah kami tangani. Masuk ke dalam perkara yang pertama, saya ingin bicara soal salah satu kasus properti yang kami tangani. Cukup besar di daerah Kabupaten Tangerang, ternyata ada miss di internal kepengurusannya maupun internal shareholdersnya selaku pemilik saham. Di mana missnya? Saya jelaskan. Kasus ini sampai di tahapan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Penyebabnya adalah ada uang pajak BPHTB dari konsumen yang tidak disetorkan oleh direktur utama atau ex-direktur utama. Namun, sebelum kita jauh bicara kasusnya, ternyata yang menarik dalam perkara ini adalah di awal, konsep bisnisnya, konsep kesepakatannya, ini tidak clear. Bayangkan, ada seseorang yang ingin memulai bisnisnya, dia hanya ingin menjalankan bisnis dengan cara saya taruh uang, habis itu sekian lama, kembalikan uang saya. Misalkan, saya taruh 10 miliar, maka 2 tahun kemudian balikan menjadi 15 miliar. Tapi, dia duduk sebagai direktur utama. Dengan harapan bahwa dia bisa mengendalikan semua perusahaan ini. Apa salahnya? Salahnya adalah tidak bisa dalam skema bisnis menggunakan konsep yang sesederhana itu. Dan ternyata ada pula rekan bisnisnya atau rekan kerjanya yang menyepakati ini. Bayangkan, dari model cara yang salah, maka akan melahirkan output yang salah. Itu konsep bisnis secara sederhana. Jadi bayangkan, dia hanya punya mindset taruh 10 miliar, 5 tahun balikin 15 miliar. Dengan syarat, dia sebagai direktur utama. Singkat cerita, mungkin karena dengan target dan lain sebagainya, atau risih, saya bilang, si orang yang memberikan uang, investor ini, risih dia sebagai direktur utama. Akhirnya dia mengajukan untuk dilakukan perubahan. Ketika dilakukan perubahan, partnernya naik sebagai direktur dan dia menjadi komisaris. Ada yang menarik, berarti di sini si investor kembali ke dalam jati dirinya yang ingin berperan pasif, sedangkan si partner dituntut aktif sebagai direktur utama. Rupanya karena tidak ada standar operasional prosedur terkait dengan kepatuhan hukum, kesepakatan internal pemegang saham, kesepakatan hukum bagaimana menjalankan aktiva dan pasiva dari sebuah perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40 2007, ini membuat ruang-ruang terbuka. Ruang apa? Ruang di mana direktur ini punya kesempatan untuk melakukan berbagai macam keputusan. Keputusan apa salah satu yang diambil dan ini menjadi penyebab utama dari kasus ini adalah ketika dia memperbolehkan seluruh konsumennya, atau konsumennya tidak seluruh ya, atau sebagian konsumennya memberikan dana BPHTB, kita tahu itu untuk urusan pajak ke negara melalui transaksi pribadi. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, para pencari keadilan. Kenapa? Karena jika sebuah perusahaan sudah memiliki rekening perusahaan, baiknya Bapak Ibu tidak transfer pribadi. Karena mereka mengaudit pekerjaannya, baik aktiva, pasiva, pajak, dan lain-lain, itu dari rekening perusahaan yang menjadi satu pintu mereka. Bayangkan, ini mereka transfer secara pribadi. Apa yang terjadi? Transfer tersebut, kegiatan tersebut tidak tercatat dengan detail di perusahaan. Dan ternyata di awal mereka tidak punya kesepakatan apapun, bagaimana cara menjalankan perusahaan ini, bagaimana mencapai target, bagaimana ternyata ketika itu tidak dilakukan, kesepakatan itu tidak dibuat, A to Z-nya tidak dicegah, maka lahirlah ruang tadi, penyelewengan dana pajak yang dibayarkan konsumen secara pribadi. Singkat cerita, datanglah komisaris ini ke kantor kami, menceritakan kasusnya dan kami sampaikan, baiknya di internal perusahaan harus ada perdamaian yang dijunjung tinggi. Kenapa? Karena
semua bisnis di awal pasti diawali dari kesepakatan yang manis, kesepakatan yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, pertemanan, relasi, dan lain sebagainya. Tapi apa yang kami dapatkan? Ternyata partner sebagai direktur utama tadi yang diduga melakukan penyelewengan dana pajak konsumen meninggal dunia. Muncul problematika. Akhirnya setelah kami cek, ada direktur baru pun diganti dengan cara sirkuler. Ini sering sekali terjadi, menggampangkan soal perubahan jajaran direksi dengan mensirkulerkan, dengan menggampangkan, yang kita nggak tahu. Apakah ada batasan antara tanggung jawab direktur lama dengan yang baru? Apakah ada keputusan dalam RUPS mereka? Yang jelas ketika mereka menggampangkan dengan mensirkulerkan tadi, dugaannya adalah kewenangan yang melekat kepada direktur yang baru. Yang menjadi poin dalam kasus ini adalah terbitnya laporan polisi dari konsumen, tentunya ya, melaporkan semua stakeholders, semua pengurus yang ada di perusahaan, yang dimana akhirnya polisi melakukan penyelidikan dengan menggunakan salah satunya adalah undang-undang perbankan, Jungto, ada beberapa delik yang digunakan yaitu penggelapan. Singkat cerita, tujuan kami untuk mendamaikan mereka di internal perusahaan tidak tercapai karena satu pihak telah meninggal dunia. Tapi ingat Bapak Ibu para pencari keadilan, dalam pasal 1111 KUH Perdata bahwa ahli waris bertanggung jawab atas semua permasalahan yang ditinggalkan sama si pewarisnya. Tentu dengan aturan hukum yang menjelaskan bahwa dia berwenang untuk bertanggung jawab. Dalam kasus ini, setelah kami lakukan due diligence, kami audit dulu di awal, ternyata terbukti bahwa kesalahan yang dilakukan sama ex-direktur yang telah meninggal dunia tadi, itu adalah kesalahan pribadi. Yang tidak pernah ada usulan kesepakatan yang harus disetujui atau disepakati oleh komisaris maupun direktur lainnya. Maka jelas, itikat baiknya adalah bagaimana kita bisa membuka ruang kepada komisaris, direktur baru dengan ahli waris. Singkat cerita, akhirnya kami panggil para ahli waris dari mendiang ex-direktur utama ini dan berkumpul di kantor kami. Kami sampaikan bahwa demi menjunjung tinggi itikat baik dan demi benar-benar memisahkan tanggung jawab yang real sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kita tahu bahwa sebenarnya potensi pidana ke stakeholders tersisa ini tinggi, tapi ketika semua fairness, bayangkan delik pidana itu bisa dikesampingkan. Lalu saya juga menyampaikan kepada komisaris dan direktur utama yang baru bahwa ini adalah kesalahan yang nggak bisa kalian kesampingkan. Artinya kalian harus berevaluasi bagaimana di kemudian hari perusahaan ini jauh lebih positif, jauh lebih fair, dan kalian harus mau menggunakan beberapa dana cadangan untuk hak konsumen ini bisa direalisasikan. Saya juga sampaikan bahwa konsumen pun salah. Seharusnya konsumen tidak mengindahkan pembayaran secara pribadi. Harusnya konsumen lebih mengecek. Oh, misalkan surat pemesanan rumahnya, SPR-nya, ini kenapa rekeningnya atas nama pribadi? Kok bukan rekening atas nama perusahaan? Yang dimana sebenarnya di semua brosur, di semua media pengiklanan sudah disampaikan, ditulis bahwa transaksi yang dikenal hanya transaksi melalui bank atas nama perusahaan. Jadi saya sampaikan, konsumen juga salah. Maka bagaimana kisahnya? Lengkapnya akhirnya adalah developer siap menggunakan provisinya untuk menalangi kebutuhan, keperluan pajak para konsumen. Dan alhamdulillah juga dalam kasus ini, semua pihak terbuka dari pihak perbankan, stakeholder seperti notaris, internal perusahaan, dan konsumen menemui titik terang bahwa yes, yang kita cari adalah solusi. Ada nggak Pak kasus-kasus serupa yang ternyata tidak mencapai kesepakatan? Ada yang konsumen tidak sepakat, ada juga yang kami tanganin di mana notarisnya tidak sepakat. Notaris merasa bahwa kok kami yang seharusnya sudah clear dengan hal-hal ini ternyata tidak clear. Maka nama baik kami yang menjadi taruhannya bahkan, atau nama baik kami yang ada di ujung tanduk, akhirnya dia melangkah secara hukum, melakukan upaya-upaya lain. So, Bapak Ibu, mari di awal bisnis kita harus benar-benar bersepakat dengan clear, dengan jelas tentang 5W1H-nya, dengan konsepnya, contoh mau syariah kah, atau yang lainnya, dan bagaimana cara muamalahnya, cara transaksinya, cara berbisnisnya, itu harus disepakati di awal. Ingat bahwa kita di Indonesia ada hukum yang mengatur 1320 KUH Perdata, 1234 KUH Perdata, 1338, dan yang paling ingat adalah ada 1365 KUH Perdata. Demikian, barakallahu fikum.